Nah, saudara, bagaimana melacak dan kemudian mengungkap para pelaku peretasan dan mengungkap teror-teror yang ditenggarai adalah arahnya sebenarnya untuk membungkam kebebasan berekspresi di negeri ini. Kita akan segera membahasnya. Hadir di studio pagi hari ini Pak Samuel Abriani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika dari Kementerian Kominfo. Asapnya dimatiin dulu mesinnya. Dan kemudian bergabung secara daring atau online, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, yang barusan suaranya sudah terdengar. Bang Usman Hamid, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ada Bang Semi di studio. Pagi. Ya, dan kemudian ada ahli keamanan cyber dari Korsnet Indonesia, Mas Belly Rahdianto. Mas Belly, selamat pagi juga. Pagi, selamat pagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi berkaitan dengan, saya menyebutnya ada kekhawatiran sih di tengah masyarakat. Pak Semi dulu deh, Pak Semi. Kalau kayak begini saya tuh bisa menyebut nggak sih, sebetulnya pemerintah nanti tuh akan mengusut nggak sih, mulai dari siapapun begitu, untuk mengungkap, ini siapa sih pelakunya? Penasaran kan begitu? Ya bisa aja kalau ada memang yang merasa dirugikan melaporkan. Dan itu bisa melaporkan langsung ke polisian atau juga bisa menggunakan tenaga ahli forensik. Ya. Bisa. Jadi ini bukannya yang kejahatan yang pemerintah atau negara boleh masuk tanpa harus ada laporan. Oh, oke. Ini kan dari aduan jadi ya, bukan delik umum. Ya. Karena kan kalau tiba-tiba dia nggak mau, karena saya harus ahli forensik maupun kepolisian harus masuk ke sistemnya, melihat log-log filenya, di mana ada kebocoran, siapa, kapan. Nah, menariknya dari digital, semua itu tercatat. Ya. HP kita apa itu tercatat. Waktu kita masuk ke internet pakai IP berapa kita tercatat. Nah, waktu siapa yang masuk itu juga tercatat. Memang ada orang-orang yang lebih ahli, yang dia punya bisa hopping berapa kali, itu hanya cuma perlu waktu lagi, lebih lama. Oke, Ya kan jadi kita ilmu silat itu kan iya ya, kalau ilmunya makin tinggi dia loncat-loncat kemana ya, butuh waktu. Perlu waktu untuk menelusurin kan tadi lebih panjang. Anda praktisi di sini juga, jadi sebetulnya kalau mau itu bisa ditelusuri sedemikian rupa dan akan ketahuan sebetulnya begitu ya. Chance untuk ketahuan ada. Ya. Tadi saya bilang karena sama juga kita kalau kita kecirian kan maling mau datang, kan harus ada olah TKP. Ya. Cari di mana dia masuknya, oh dari jendela. Di situ ada nggak jejaknya, ada nggak sidik jarinya, dilihat lagi. Ya itu kira-kira chance-nya lebih besar untuk terungkap. Nah kalau wawasan untuk saya pribadi dan juga pemirsa Sapa Indonesia juga ya Pak Semi, Kominfo itu jadi bisa punya peran apa untuk kemudian sebagai pemerintah begitu, yang menangani hal-hal semacam ini, itu di posisi mana bisa melindungi warga negara kemudian, siapapun dia. Tokoh yang kritis kayak atau tidak, karena kadang-kadang kan mungkin saya juga bisa begitu akun Instagram saya diretas sedemikian rupa begitu oleh siapa begitu. Nah, hal semacam itu apa sih perlindungan dari pemerintahnya? Kominfo ada di mana? Kalau dilihat terkait perlindungan ini ada di Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE itu adalah setiap orang dilarang melakukan illegal access. Itu termasuk illegal access, masuk ke suatu sistem tanpa punya hak yang sah. Ya. Itu ada illegal access. Mengambil akun orang itu juga termasuk illegal access. Jadi ada kalau secara undang-undangnya ada. Nah kami kalau di Kominfo saat ini kita itu adalah posisinya melakukan pengendalian kontennya. Pada keamanan informasinya sudah ada di tempat lain. Tapi kita berkoordinasi pastinya sama pemerintahan. Jadi itu memang sudah bagi tugasnya. Nah apa yang kita lakukan sebenarnya banyak sekali juga kejadian ini karena kekurang pahaman masyarakat dalam atau menggunakan akun-akunnya, atau mereka menggunakan gadgetnya, atau belum tahu cara kerja digital bagaimana. Karena yang namanya peretasan itu banyak caranya. Mungkin juga nggak perlu pakai nge-hack. Bisa juga lewat yang namanya social engineering. Oh saya sudah tahu Mas Bayu kayak gini perilakunya, saya pancing, saya bekas kirim beatnya diklik sama Mas Bayu, oh sudah masuk ke dalamnya. Banyak sekali cara-caranya. Nah ini memang perlu juga memberikan literasi masyarakat. Kalau kita bicara peretasan di Amerika aja, toko-toko sana juga diretas juga itunya. Nah ini memang ya lagi banyak lah, karena mungkin karena pandemi nggak ada kerjaan, jadi orang tuh banyak waktu untuk ngoprek-ngoprek gitu. Untuk ngoprek-ngoprek sesuatu di digital. Tapi Bang Usman Hamid, Anda punya catatan berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini. Apa catatan dari Amnesty International Indonesia? Ada tokoh, ada media
yang kemudian diretas sedemikian rupa. Anda punya catatan bahwa ini sebetulnya ada motifnya, Bang Usman? Pertama kalau dari segi jumlah kasus itu, 2019 kami mencatat ada 29 kasus ya. Dan itu termasuk di dalamnya hacking yang akhirnya berbuntut pada kriminalisasi dan juga serangan fisik. Gitu. Korbannya sampai ada 41 orang. Tahun 2020 itu ada 46 kasus ya, dari mulai hacking, doxing, ancaman lewat akun media sosial sampai dengan spam call atau spoofy call. Telepon-telepon yang misterius ya, yang masuk ke telepon genggam dari sejumlah orang. Ada yang akademisi, ada yang aktivis, ada yang juga mahasiswa. Dan hacking juga terjadi pada beberapa media yang sangat vokal, media alternatif ya, sangat vokal dalam menyuarakan misalnya hak-hak minoritas seperti magdalene.co atau konde.com gitu ya. Nah, beberapa kasus yang cukup menonjol yang tadi saya sebut ada kriminalisasinya, ada hackingnya itu salah satunya adalah kasusnya Raffio Patra. Gitu. Nah, dalam kasus itu Raffio Patra mengalami peretasan dari telepon genggamnya dan peretasan itu kemudian berlanjut dengan penyebaran pesan yang seolah-olah berasal dari Raffio Patra untuk mengajak orang untuk melakukan tindakan kerusuhan. Nah, ia ditangkap oleh polisi, dia diinterogasi oleh polisi tanpa ada pendampingan hukum di awalnya. Sampai akhirnya ia ditahan lebih dari 24 jam tanpa ada kejelasan tersangka. Kasus hackingnya itu sendiri, peretasan itu sendiri, tidak diusut oleh pihak kepolisian. Jadi saya kira tidak cukup, Mas Temi, untuk mengatakan bahwa karena ini delik aduan, ya diadukan saja, nanti akan diproses. Saya kira dalam kasus Raffio bukan hanya diadukan, polisi sendiri ada di dalam perkara itu, dalam pengertian ia bersama dengan Raffio dan Raffio menyampaikannya langsung. Gitu. Seharusnya kalau ada kesungguhan untuk mencegah provokasi, melakukan kerusuhan, peretasan itu dilacak siapa yang melakukannya. Sampai akhirnya bisa dikatakanlah diproses hukum orang yang benar-benar meretas handphone Raffio dan menyebarkan pesan untuk mengajak kerusuhan. Nah, yang terjadi kan tidak seperti itu. Begitu pula kasusnya siapa namanya ini Pak Pandu, Profesor Pandu. Saya kira dalam beberapa pekan yang terakhir publik menyaksikan Profesor Pandu ini di media massa memberikan semacam pernyataan-pernyataan yang sangat kritis, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk ruang kewargaan kita, ruang publik kita di dalam mempercakapkan masalah-masalah COVID ini dan kelemahan-kelemahan di dalam penanganan COVID. Untuk apa ya? Untuk kebaikan pemerintah sendiri supaya pemerintah tahu apa yang salah, apa yang kurang dan bisa diperbaiki. Tentu saja kalau pernyataan itu keliru ya dibiarkan saja. Tidak perlu sampai misalnya dipersoalkan secara katakanlah hukum seperti Raffio atau dengan cara-cara yang lain. Dan tadi Kompas menyajikan satu diskusi di televisi di mana Profesor Pandu juga memberi kritik terhadap penelitian Universitas Airlangga dan juga Badan Intelijen Negara mengenai obat COVID-19. Betul, mengenai COVID-19. Tadi juga di dalam latar belakang diperlihatkan ada pejabat BIN yang ikut berdiskusi. Nah, kritik-kritik semacam itu tidak berarti pasti dibalas oleh Badan Intelijen Negara. Saya tidak menuduh itu, tetapi saya kira dalam pengalaman sebelumnya kita tahu bahwa lembaga-lembaga negara terkadang diisi oleh orang-orang yang tidak siap dengan kritik. Nah, hal semacam ini yang seringkali tidak memungkinkan proses hukum itu bisa begitu saja dilakukan. Jadi saya kira harus ada tindakan proaktif. Saya paham pejabat-pejabat negara juga kan katakanlah komentar yang negatif di media sosial. Pak Mahfud beberapa kali cerita misalnya akun Instagramnya diserang oleh buzzer. Ini hal yang berbeda. Buzzer dengan misalnya peretasan itu sangat berbeda gitu. Dan ada sejarahnya itu di mana negara-negara membeli peralatan-peralatan spyware, peralatan-peralatan pengintai dan juga peretas untuk yang semula sebenarnya digunakan lebih banyak untuk saling mengawasi antar negara gitu. Atau antar militer dari kekuatan masing-masing negara atau antara intelijennya.
Tetapi sejak tahun 2010, 2011 gitu ya di Cina, kemudian di Timur Tengah, di Tunisia, di Mesir, itu mulai banyak penggunaan commercial spyware seperti itu untuk melakukan pertasan terhadap aktivis-aktivis, akademisi-akademisi atau siapapun yang mengkritik pemerintah dari negara-negara tersebut. Jadi ini yang harus diperhatikan gitu. Jadi tidak bisa hanya dijelaskan ini delik aduan. Saya kira Mas Demi kan mewakili pemerintah nih, bukan juga ahli hukum pidana. Sebaiknya kita pikirkan sama-sama bagaimana pemerintah bisa menjamin setiap orang bisa berekspresi secara damai, secara aman, dan tidak dibayang-bayangi oleh peretasan, apalagi penangkapan yang berujung pada kriminalisasi. Demikian, Mas Bayu. Ya, oke. Dari penjelasan Anda, saya ingin sedikit memberikan kesempatan Pak Semi untuk menjawab ini dari sisi peran pemerintah. Makasih Mas Hamid. Jadi gini, tadi saya katakan ini, kalau yang kita lakukan, khususnya Kominfo adalah mengawasi konten-konten yang bertentangan dengan undang-undang, kontennya. Dan pada saat pemerintah meminta konten itu take down, itu ada pencatatannya loh Mas Hamid. Dan itu dilaporkan loh ini, bahwa itu permintaan pemerintah. Beberapa hal kita dalam beberapa kasus hal itu dilakukan, Pak Semi juga di sini Kompas, dan kemudian nanti siang saya akan ketemu dengan Twitter dan lain-lain kemudian di take down. Oke. Ya, jadi setiap permintaan itu harus terdaftar karena namanya government request. Jadi dan itu harus ada dasar hukumnya. Nah itu di situ kan terkait tadi pertasan memang ini yang tadi saya katakan. Koordinasi antara Kominfo dengan pemerintah yang lain lah. Jadi kalau saya rasa kita ada kerjasama dengan kepolisian, mamanya untuk melakukan forensik kita bisa bantu kepolisiannya. Tapi tadi itu kan ini kan semua masih sifatnya konspirasi. Memang ada dugaan ke sana, tapi apa ininya kan belum tahu. Karena tanpa melihat langsung kasusnya, ini dari mana, menelusurin dari log-log file yang ada, itu kita nggak bisa tahu siapa pelakunya. Ya ini kan mungkin nanti mas yang jago IT-nya nih, tapi kayak gitulah, jadi nggak bisa. Karena siapa saja bisa yang melakukannya, bukan hanya pemerintah, tapi siapa aja bisa. Jadi harus dibuktikan dulu. Sebelum bisa pembuktiannya, ya susah kita membicara lebih lanjut. Apakah kebebasan berekspresi kita tertekan? Enggak juga. Banyak juga yang masih ada gitu kan. Kita tidak ada, karena harus ada dasar hukumnya untuk melakukan hal itu. Ya, kalau gitu saya coba tanya ke Mas Belly Rahdianto, situasi semacam ini nih sebaiknya seperti apa Mas Belly? Artinya begini, kalau saya menempatkan diri sebagai yang tertahan. Warga masyarakat biasa begitu, saya bisa apakah benar-benar saya ini nggak aman begitu? Seperti apa sebenarnya situasinya, Mas Belly? Ya, terima kasih banyak nih atas kesempatannya ya. Jadi memang sekarang dalam kondisi semua masyarakat sudah melek digital, sudah menggunakan sosial media dan sebagainya. Itu yang berbahaya memang adalah sisi masyarakatnya itu sendiri. Jadi kalau kita bicara teknologi itu sudah tersedialah pengamanannya seperti apa, bahkan sosial media juga bagaimana cara mengamankannya supaya akun kita nggak kena hack dan dicuri orang dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini adalah end user atau istilahnya masyarakat yang menggunakan sosial media semakin banyak. Hanya masalahnya IT security literacy-nya rendah. Mohon maaf, saya bisa bilang begitu. Jadi banyak masyarakat yang termakan dengan hoax, dengan berita tidak benar. Terus misalkan ada akun yang dia bilang kayak barusan disampaikan oleh Pak Semi atau Pak Usman, oh ini akunnya kena hack karena bersuara vokal. Itu saya juga bisa bilang belum tentu loh dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh siapa saja. Membuktikannya memang sulit, betul kata yang seperti yang Pak Semi utarakan. Kalau saya sendiri bisa misalkan memposting sesuatu, kan banyak ya kasus kejadian seperti itu. Ada seorang tokoh atau public figure memposting sesuatu, nah kemudian setelah dia posting dengan mudahnya bilang aja, akun saya kena hack. Setelah itu kasusnya selesai, kan gitu ya. Sebetulnya yang sulit itu betul seperti yang Pak Semi bilang, bagaimana cara membuktikan bahwa akun kita kena hack? Itu harus Anda harus betul-betul bikin laporan polisi, kemudian ada proses yang namanya forensic investigation, membuktikan bahwa betul-betul akun saya terkena hack sehingga digunakan oleh orang lain yang dan memposting hal-hal yang tidak benar atau yang tidak biasanya dia posting. Atau kebalikannya nih, ini mohon maaf, saya bisa ngaku, wah akun saya kena hack, terus saya posting gitu kan sesuatu.
Nah, jadi itu cuma masalah waktu. Sebelum Anda melaporkan kena hack atau sesudah Anda melaporkan kena hack baru Anda memposting itu. Nah, itu jejak-jejak itu bisa ditelusuri sebetulnya gitu ya. Jadi oke, kembali ke inti yang tadi, saya tuh sebenarnya ingin banget membuat semacam kita menyebarluaskan lah, ada berbagai asosiasi di sini di Indonesia banyak, bagaimana IT security awareness terhadap orang-orang yang bukan non IT. Karena mereka itu yang sebetulnya datanya sangat penting, kemudian public figure sebagainya. Hanya saja dalam menggunakan sosial media atau menggunakan gadget atau menggunakan IT-nya, mereka mungkin kurang menerapkan atau mengimplementasikan sistem security yang proper gitu ya, yang sebetulnya gitu ya. Ya, Mas Belly, Anda praktisi di cyber security Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik hal-hal semacam ini memang banyak terjadi begitu? Oh, banyak. Bahkan di negara yang sudah maju. Kita kira cukup udah maju ya, negara tetangga sendiri gitu ya, banyak terjadi kejadian misalkan mereka ya tadi seperti Pak Sing bilang terkena social engineering attack. Jadi kita pikir mereka maju. Jadi di security itu ada istilah seperti ini. Kita menganggap diri kita sudah aman. Justru di saat kita menganggap diri kita aman, itu kita lengah. Nah, jadi kalau kita mikir, gua aman nih, jalan pergi segala macam. Nah, disitulah sebetulnya hacker mencari celahnya. Gitu. Jadi semakin kita menganggap diri kita aman, kita malah semakin lemah. Nah, itu yang saya temukan di negara tetangga. Ya. Bahkan sampai saya sempat mengadakan workshop di situ untuk end usernya. Bukan untuk orang IT-nya malah ya, untuk end user. Dan mereka bukan terpukau, mereka kaget. Oh, ternyata hacker bisa begini ya. Mereka bisa dengan mudah hanya sekedar nge-scan kalau kita lihat banyak di jalanan nih ada barcode gitu ya, QR code. Hanya dengan lewat mobile phone, handphone, terus di-scan QR code, itu hacker bisa masuk. Udah gitu, udah bye-bye. Gitu. Bahkan itu di negara maju ya. Karena mereka sudah menganggap bahwa kita nggak pernah kejadian seperti ini kok gitu. Nah, sekarang dengan adanya pandemic situation ini, saya menemukan juga satu attack surface yang baru buat hacker. Jadi attack surface itu semacam tempat permainan yang baru nih, karena hacker memanfaatkan situasi pandemik. Mereka kirimlah link-link, oh ini ada update mengenai COVID-19, ini update mengenai aplikasi untuk tracing yang ternyata palsu dan itu bisa di-download. Itu karena kita jangankan teman-teman yang ini, saya juga kadang-kadang ketipu gitu ya. Oh ini ada obat, kalau obat sih udah jelas masih belum. Misalkan ini klik mengenai update terbaru peta COVID, diklik lah sama dia, bubar sudah. Ya. Oke. Nah, Mas Belly, Mas Usman dan Bang Semi begini, memang situasinya sekarang jadi rentan sekali sebetulnya di dunia media sosial yang begitu canggih seperti sekarang. Kita tidak bisa kemudian juga menuduh, oh ini dilakukan A, dilakukan B, dilakukan oleh pemerintah atau apa dan bagaimana begitu. Tapi saya mau menarik garis merahnya, tapi kita jeda dulu. Bagaimana kemudian masyarakat, paling tidak di Indonesia, untuk catatan-catatan dari Amnesty International Indonesia tadi, kemudian juga tidak muncul a priori bahwa ini dilakukan hanya karena semata-mata seorang tokoh atau sebuah media kritis terhadap pemerintah. Bagaimana ini garis tengahnya, kemudian kita bisa mendapatkan wawasan dari peristiwa ini. Tetap bersama kami usai jeda.